Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al
yang sedang sakit, mudah-mudahan wasilah daripada pembacaan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Wabil khusus negeri kita sedang terkena wabah virus corona, mudah-mudahan segera Allah angkat semuanya, dan yang terpapar Allah berikan kesehatan, dan yang telah meninggal dunia Allah ampunkan segala dosa-dosanya dan Allah menjadi menjadi syahid. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma rafa sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'atil hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan alladzi malallahu qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi a'la jalla wa ala. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima awlaq al-khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil-haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang saya hormati para pengurus Dewan Kemakmuran Mushola Asy-Syariah, khusus akhina Al-Ustaz Ekonofian Tumata'ala Bikuli Hayat, sahabat-sahabat sekalian, kakak saya Mas Win Narko, Mas Winnya mana? Pulang kampung. Dan semuanya jamaah yang mudah-mudahan keistiqomahan antum semua kiranya Allah akan gantikan dengan keberkahan yang berlipat ganda, keberkahan yang selalu terlimpah kepada usaha kita, ikhtiar kita, keluarga kita, anak cucu kita, khususnya warga Perumahan Gria Syariah Al-Akhas, wabil khusus jamaah yang sangat dirindukan, insya Allah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena memang nanya begini nih, yang dirindukan surga, ya. Nggak ada yang namanya orang lagi banting kartu di surga, nggak ada. Ya. Yang ada apa? Dinantikan oleh apa? Oleh apa? Murka Allah. Lagi banting kartu, lagi nengkap botol. Apa tuh nengkap botol? Nengkap botol ngapain? Hah? Mulai semuanya nengkap botol itu mabok. Kali aja nengkap botol kecap ya. Ini apa sih? Apa? Maju mundur baik. Oh itu. Ada yang geser ya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah beberapa hari ke depan kita sudah akan kembali lagi diingatkan oleh sejarah terkait datangnya bulan Zulhijjah. Insyaallah untuk bikin maksudnya ya, tentang kurbannya. Ustaz Jidan ataupun Ustaz Nahrawi, insyaallah beliau sudah menjelaskan. Namun tetap bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah kurban, maka jangan ditunda-tunda. Belum tentu tahun besok kita ketemu bulan Zulhijjah, ya.
Bukan berarti kita kurban ini setahun sekali atau seumur hidup sekali, enggak. Kalau ada kemampuan setiap tahunnya ya bikin kurban, ya bikin kurban. Kalau tahun ini karena corona mungkin atau asbab dari corona sehingga berpengaruh dengan perkembangan ekonomi, ya sudah, ya jangan dipaksain. Ngobrol sama mertua, ya Allah malam-malam ini mau kurban ngobrol sama mertua karena saking kepengen kurban, ya nggak apa-apa sih, memang pengen banget ya, tapi nggak apa dengan catatan memang punya kemampuan untuk mengembalikannya. Kita lanjutkan pembacaan daripada kita muslimat. Wal mautu bahrul a'mal. Ini ya menjelaskan tentang makna majazi, makna kiasan tentang makna lautan. Lautan kan pernah kita semua Pak naik perahu ya, enggak usah perahu, kalau perahu kecil, enggak usah kalau kapal pesiar mungkin terlalu besar. Nyebrang Lampung dah, ya nyebrang Lampung, ya dari Merak ke Bakahuni, atau dari mana itu yang ke Pulau Seribu, naik tongkang itu ke Pulau apa itu namanya itu Tidung. Masya Allah itu luasnya. Ternyata memang bumi kita ini daratan itu lebih kecil daripada laut. Ya Allah ya. Tapi ironisnya yang bikin brengsek tuh makhluk yang ada di daratan yang ya relatif sedikit jumlahnya dibanding dengan makhluk yang ada di lautan. Bayangkan ya, katakanlah manusia misalnya 6 miliar misalnya ya, lautan itu makhluk wah lebih dari 6 miliar. Belum ikan pari, ikan paus, ikan lumba-lumba, ya termasuk ikan teri dengan besan segala macam itu cucunya belum kumpul gitu ya. Masya Allah. Nah ini cuman makna kiasan ini ada pesan tersirat yang harus kita jadikan sebagai catatan suratan buat kita. Ini saya bacakan yang lanjut kalau kita nonton sinetron itu apa itu ininya tuh? Bukan stripping. Episode sebelumnya. Episode sebelumnya saya baca nih, wal maqalatu sawiyah, maqalah yang ke-9 ke-7. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar semoga Allah meridhoinya, al-buhur lautan itu arba'atun, lautan itu terbagi 4. Apa yang dimaksud dengan al-buhur? Al-muttasi'atu al-jami'ah. Jadi sesuatu yang yang luas yang mengumpulkan atau mengumpulkan. Ini lautan ini menurut Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu ada 4. Yang pertama al-hawa bahruz zunub. Hawa itu atau keinginan nafsu itu adalah bahruz zunub, lautannya dosa. Yang pertama ya, lautannya dosa. Yang kedua wan nafsu, tadi hawa itu kan keinginan nafsu. Sedangkan nafsu buah daripada hawa. Keinginannya mau ini, nah ketika dinikmatnya dia itu merasakan nafsunya. Wan nafsu bahru asyahawat, dan ada pun nafsu adalah lautannya syahwat, ya, syahwat manusia
yang dimaksudkan seperti kemarin, nafsu yang selalu menyuruh kepada karakter manusia, karakter apa ini, tabiat badan kita. Ya. Jadi kalau nafsu syahwat itu inherent dengan nafsu hewani. Nafsu hewan itu hardolin, dahar modal, sama satu lagi apa? Kawin, hardolin, win. Nah, ya kan? Itu nafsu apa? Nafsu hewani. Nafsu syahwat sama. Nah, kita jangan sampai punya karakter kayak begitu. Nah, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wal mautu bahrul akmar, wal mautu bahrul akmar. Dan adapun kematian itu adalah lautannya umur. Kematian itu lautannya umur. Ini ungkapan ini nanti akan menjadi perjelas buat kita. Apa maksudnya kematian itu adalah lautan umur? Di sini ada tasrihnya birra'i. Birra'i dengan dengan huruf ra. Ai al-mautu jami'ul a'mal. Yakni kematian itu yang akan mengumpulkan berbagai atau bagi semua umur-umur manusia. Kematian itu akan mengumpulkan semua lautan manusia. Ini pemahaman yang sedikit akan kita buka. Jadi menurut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kematian adalah lautannya daripada umur. Maksudnya adalah kematian itu akan mengumpulkan semua roh-rohnya manusia yang ada di jagat raya, akan terhimpun semua. Jadi yang tadi kita katakan ada katakanlah 6 miliar manusia, itu nanti akan menjadi apa? Bahrul akmar, lautan umur yang dihimpun, ya, yang menjadi apa? Menjadi amwat, menjadi kematian, menjadi kematian. Sedangkan wafilus khatib dari dalam salinan yang lain, dalam catatan yang lain, bahrul akmali, ada yang mengatakan dengan pakai lam, ada yang meriwayatkan pakai ro. Jadi ada ada pendapat. Ada pendapat Sayyidina Umar ini berkalam al-mautu bahrul akmar pakai ro. Ada juga mengatakan al-mautu bahrul akmal pakai lam. Kalau ro artinya umur-umur manusia, kalau akmal adalah perbuatan manusia. Ini dalam catatan yang lain. Fahiyya kaqauli ba'dihim, seperti catatan yang lain ini, pendapatnya sebagian ulama. Apa pendapat sebagian ulama? Al-mautu sundukul amal. Jadi ada makna muradib, ada makna yang bersepaham, makna yang bersesuaian dengan al-mautu bahrul akmali dengan al-mautu sundukul amal. Apa itu al-mautu sundukul amal? Kematian itu adalah sunduk. Sunduk itu peti, laci. Al-amali, amal manusia. Nanti amal-amal manusia itu akan dikumpulin tuh di ini apa namanya? Tadi saya katakan tuh majaz ya, kiasan. Di peti nih. Amalnya Mas Redi, amalnya Kang Nurholis, Pak RT, Mas Zainal, Mas Heru,
Oh ternyata ada di majlis. Oh ini kain kok coba set dikumpulin semua. Nanti akan diarahkan dengan apa itu? Dengan kondisi atau saat-saat manusia akan dikumpulkan di yaumil mahsyar pada hari perhimpunan. Semua manusia akan dihimpun. Nah ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat, salah satu sahabat yang memiliki kecerdasannya berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Semua sahabat cerdas, tapi Sayyidina Umar, kalau kita ini ada ulama di Mekah itu Pak Meko, udah masyhur, namanya Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Itu punya adik namanya Said Abbas. Ya. Kalau Said Alawi ini beliau adalah cendekiawan, intelektual. Tapi kalau adiknya itu Said Abbas itu mengarah kepada ulama tasawuf, ahli sufi. Nah ini Sayyidina Umar itu termasuk cendekiawan, intelektualnya luar biasa. Padahal beliau sahabat yang memang punya cerita bagaimana beliau sebelum Islam itu membenci Islamnya luar biasa. Apalagi dengan menyebut nama Nabi Muhammad itu Sayyidina Umar, ini rasanya udah bergetar banget. Bergetar banget. Tapi pas ketika Allah menggerakkan hatinya untuk dia bisa meluk Islam, Masya Allah, menjadi aset besar umat Islam saat itu. Luar biasa. Nah beliau ini termasuk ahli bahasa. Karena semua penyair-penyair Arab itu sangat disukai oleh Sayyidina Umar karena bahasa itu luar biasa. Dan beliau bisa menilai ini kalimatnya indah, ini kalimatnya indah. Kenapa beliau bisa masuk Islam? Ini salah satu sebabnya. Kenapa beliau dari ceritanya bagaimana beliau masuk Islam? Karena ketika itu beliau mendengarkan adiknya Fatimah, kebetulan namanya sama. Fatimah itu membaca ayat Al-Quran surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Masya Allah. Itu pas ketika mendengar surat Toha, ya Allah ini kok ini apa yang dibaca oleh adik saya? Adik saya lagi baca apa ini? Kok kata-katanya indah banget? Apakah ini kata-kata seorang penyair? Nggak mungkin. Nggak ada penyair yang pernah saya dengar menulis kalimat yang begitu indah ini. Itu saya dengar. Nggak pernah. Apakah karena Nabi Muhammad? Mana mungkin juga dari hatinya. Nabi Muhammad kan unik, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ilok. Ya Nabi Muhammad yang ngarang. Nah, akhirnya sampai itu Sayyidina Umar kepengen banget, ya, kepengen banget, apa mau banget gitu. Pokoknya kepengen banget, ngebet banget. Ketika beliau masuk ke rumah adiknya dan suaminya Said, kaget yang luar biasa. Astagfirullahaladzim. Pintunya didobrak oleh Sayyidina Umar. Kaget yang luar biasa. Karena emang orang siapapun termasuk saudara-saudaranya kalau mendengar nama Umar ibn Khattab, waduh, semuanya pada ketakutan. Pada ketakutan, nggak ada yang berani. Ya, nggak ada yang berani. Ketika itu Sayyidina Umar bilang sama adiknya, ya Fatimah, ente baca. Diam saja. Kamu baca apa Fatimah? Saya baca mushaf. Coba lihat, tidak boleh. Kamu orang kotor, kata Sayyidina Fatimah. Kamu orang kotor. Memang ini apaan? Ini adalah kalam suci. Mushaf, firman Allah, kalam suci yang nggak boleh dipegang sembarangan kecuali orang-orang yang suci. Kata Siti Fatimah. Oh begitu? Iya. Yaudah kalau gitu bacakan. Buat apa mau dibacakan? Bacakan sampai 3 kali.
tidak mau wajah. Sampai ketika itu suaminya Fatimah itu langsung mendekati Sayyidina Umar, seolah-olah ingin ingin melindungi istrinya. Kakanda, jangan kau perlakukan adikmu seperti itu. Oh, kayak sinetron. Kamu tahu apa sakit kulpo? Digampar itu sih suaminya daripada Fatimah. Gulpo, wah, kalau di sinetron. Nah, ketika Said itu ditampar oleh Sayyidina Umar, kita nggak bisa bayang merasa sakitnya kayak apa. Ya, orang dipelototin aja, orang berak-berak. Ini apalagi ditampar sama Sayyidina Umar. Masya Allah. Ketika itu Siti Fatimah langsung mendorong kakaknya dengan menantang dengan beraninya. Apa kata Siti Fatimah? Wahai singa pada pasir, jangan kau perlakukan suamiku seperti itu. Kalau engkau berani, bunuhlah aku. Begitu. Wah, ditantang dan bisa lagi itu. Ya, itulah kecerdasan Sayyidina Umar. Walaupun adanya itu melawan, tetap dia punya rasa iba. Fatimah, nih abang pengen banget tahu, tolong kamu bacain lagi yang tadi kamu baca, dibacakan lagi, dibacakan langsung dari kepala, karena melihat keindahan daripada susunan kalimat, keindahan bahasanya, keindahan daripada uslubnya. Uslub itu apa? Isi kandungan daripada Al-Quran itu. Di mana sekarang Muhammad? Di rumahnya. Ada apa kakanda? Saya mau ke sana. Mau apa ya kakanda? Kamu gak usah tahu. Langsung tuh Siti Fatimah langsung menghalangi ke pintu. Kakanda mau ngapain? Bukan urusan kamu. Kenapa kau hafal dialognya? Karena saya pernah menerapkan drama ini, makanya saya hafal sampai sekarang. Ketika itu saya berperan sebagai Said, itu suaminya Fatimah. Kecil, persis kecil, kayak ini bocah, ya kecil orangnya. Makanya hafal dialognya. Nah itulah, dan memang adanya narasinya kan. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini Sayyidina Umar. Makanya kenapa saya cerita ini? Karena memang kehebatan intelektual daripada Sayyidina Umar itu luar biasa. Kenapa saya bilang ahli bahasa? Dulu juga ahli balaghah. Karena dari bahasanya ini adalah kalimat-kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Majaz tadi saya bilang. Al-buhur, kan kita pandangan buhur itu, bahur itu kan lautan itu ya laut. Tapi di sini maknanya beda. Nah, al-mautu sundukul amal, kematian itu petiknya amal. Jadi sekarang Pak, petiknya amal itu ada di mana Pak? Ayo. Petiknya amal itu ada di mana? Petiknya amal sekarang ini ada di kuburan, di dalam bumi. Nih sunduknya tuh. Ayo kita masuk kubur itu kayak apa itu? Kayak laci itu, kayak apa tadi? Kotak peti. Iya kan? Dikumpulin tuh. Pertama Kang Eko. Masukin. Ya saya nggak akan ada ya. Ya. Kumpulin. Sunduk amal tuh. Nih, kuburan jati, sunduk amal. Kuburan sini nih, mau jaya sini nih, yang jalan sini tuh. Ya. Sunduk amal tuh. Petiknya amal. Wal qabru, dan adapun kuburan, ini yang keempat ya. Tadi yang kedua, wal mautu bahrul a'ma. Sekarang wal qabru, dan kuburan
surat itu Bahrun Nadamat, lautan penyesalan. Banyak orang-orang yang sudah sampai kuburan, mereka pada menyesal, ya Allah. Bahkan ketika ada itu di Al-Quran surat apa itu, At-Taubun ya, yang di akhir ayat, kalau seandainya ya Allah, Engkau berikan aku kesempatan untuk hidup, maka saya akan pasti fa'asodako, saya pasti akan bersedekah. Ya Allah, kembalikan nyawa saya lagi, ya Allah, biar nanti saya bisa bersedekah, beramal soleh. Udah gak bisa. Kalau sudah sampai daripada yang namanya apa, bahu nadamat, lautan penyesalan, masuk lubang kubur, nggak ada lagi yang akan kita harapkan untuk menggali, nggak ada lagi. Makanya Pak, persiapan kita nanti kalau udah ada Israel datang, Masya Allah, itu replika kehidupan kita itu, alhamdulillah semua orang akan ditayangin lagi. Makanya ketika ditayangi, kita menggigil melihat, ya Allah, saya pernah ya Allah, saya pernah janda, ya Allah, saya pernah bawa milik orang, ya Allah. Bila Israel datang memanggil, jasad terwujud di pembaringan, tereleng seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Makanya Pak ya, ini salah satu wasilah kita agar kita ini husnul khatimah. Biasakanlah memperbanyak kebajikan. Apa salah satunya? Sering-sering hadir majlis. Jadi ketika kita pulang majlis, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi sejuk. Kemudian kesejukan dan ketenangan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, kepada anak istri kita. Kita limpahkan, anak kita nggak ada di majlis ini, istri kita nggak ada di majlis ini, bukan berarti dia tidak mendapatkan keberkahan dari orang yang pada apa yang hadir di majlis. Ketika Bapak pulang dari majlis ini, kemudian anak Bapak, istri Bapak cium tangan, Masya Allah, nempak keberkahannya. Karena apa? Ketika kita pulang dari majlis, itu malaikat itu ngantar sampai mana? Sampai rumah. Sampai rumah, Masya Allah. Istri kita cium tangan. Ini kan lagi di apa? Sedang diliputi as-sakinah, ketenangan dan rahmah dan kasih sayang. Nanti pas ketika nyampe di rumah, itu ketenangan dan kasih sayang. Jadi apa? Kalau kita mah itu namanya nepak, ya, nular, Masya Allah, nilai-nilai positifnya kepada keluarga kita. Makanya kalau Bapak pulang dari musola, pulang dari majlis, ya, walaupun bini gak minta cium tangan, udah sodorin tangan. Masya Allah, iya, sodorin tangan. Nih kamu nih yang anak-anak, ya, emak kamu gak datang, langsung cium tangan anak kamu. Bapak kamu gak datang, cium tangan bapak kamu. Ini kamu lagi kita berkah, biar berkah kamu juga yang sekarang dikasih nepak juga kepada orang yang rumah. Pak Ustadz, saya mau salaman lagi. Enggak apa-apa salaman tetangga, tapi tetangganya salaman lagi masa itu salam, insya Allah. Ya. Nah, kalau sudah ada di yang namanya perumahan dua
2 kali 2 kan? Panjang 2 meter, dalam 2 meter. Udah. Itu adalah buhurun nadamat, lautan penyesalan. Al-barzu al-fasil baina dunya wal akhirah. Jami'un anwa'il umum allati yatamanna sahibuha annaha la taqa. Bahrun nadamat, penyesalan, lautan penyesalan ini memiliki makna alam barzah yang memisahkan. Al-barzu al-fasil yang memisahkan bainana dunia, di antara dunia wal akhirah dan akhirat. Jami'un adalah akan mengumpulkan li anwa'il umum, bagi beraneka macam kesusahan. Ya farjaham ya kasyifallah. Ngumpul situ semua. Ngumpul di mana? Di alam kubur. Semua. Allati yatamanna yang diangan-angani sahibuha, bagi orang yang ada di alam barzah itu, annaha la taqa, bahwasanya macam-macam daripada kesusahan itu la taqa, tidak akan terjadi lagi. Artinya orang yang ada di alam kubur ini Bapak, dia memiliki angan-angan yang sangat besar. Ya Allah, kembalikan saya ya Allah ke dunia, ya Allah, saya bakalan tobat, saya bakalan sedekah sebanyak-banyaknya, saya bakalan korban kambing, korban sapi, kalau pas Idul Adha pokoknya dah. Kalau udah dalam kubur saya nggak mau lagi ya Allah. Sama tidak akan bisa. Mana mereka berangan-angan bakalan kembali, gak bakalan bisa. Udah dalam kubur, mau bangun sendiri, mau pergi sendiri, gak bakalan bisa. Misalnya kalau ini nanti, misalnya dari kubur, ya, kalau dia belum jangan keluar, jangan keluar, ikutin kata saya. Udah diam sini. Iya Pak Ustaz, udah gitu. Jangan keluar lagi ya. Bukan apa-apa, saya ketakutan. Masya Allah Pak. Kalau sudah di dalam kubur, Masya Allah. Makanya Pak, ayo, kita nggak tahu. Al-maut ya tibil aja, kematian itu kadang-kadang tiba-tiba, tahu-tahu. Nah, perasaan si Pak kemarin ngobrol sama kita, ya Allah nggak sangka ya. Nah ini makanya kita harus betul-betul mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan yang sebenarnya. Wal maqalatus samina, maqalah yang ke-8, an Utsman, dari Sayyidina Umar. Dari Sayyidina Umar kan udah kan kemarin tuh. Jadi ini Sayyidina Abu Bakar sudah pokoknya lah. Tahu padanya tak pekan. Insya Allah ingat ya, ada di YouTube-nya tinggal kayak ya. Iya, dari YouTube kayak. Jadi kalau lupa lagi udah dipoto lagi YouTube-nya. Ke kami aja ada wifi ya. Tinggal minta paspornya. Iya. Wal maqalah as-samina, maqalah yang ke-8, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman, semoga Allah meridhoinya, wajadtu halawata ibadati fi arba'ata asya. Aku telah menemukan halawata ibadati, manisnya ibadah, fi arba'ata asya, pada 4 perkara. Kata Sayyidina Utsman, saya menemukan manisnya ibadah pada 4 perkara. Ini kalau kata sahabat Pak, berarti udah mantap, udah jaminan mutu. Enggak ada keraguan lagi ucapan sahabat. Nah, kan ucapan sahabat itu kan namanya asar, Pak. Ya, namanya asar.
Kalau Nabi hadis, kalau ucapan sahabat asal. Jadi nggak boleh kita apa ya? Nggak boleh kita cuekin, jangan. Mau kualat kita, jangan sampai. Ya. Apa katanya? Terusnya deh. Terus. Ya, 4. Ada 4 manisnya ibadah. Nanti sampai makalah yang ke 9 dari mana ini? Masih Sayyidina Utsman juga. Nanti ada pekan yang berikutnya. Apa kata beliau? Sayyidina Utsman mengatakan, aku telah menemukan manisnya ibadah itu terdapat pada 4 perkara. Yang pertama, awaluha fi adai faraidillahi ta'ala. Yang pertama adalah dalam menunaikan semua kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yasiruha wa asiriha. Ini ibadat yang mudah dan yang sulit. Kata Sayyidina Utsman, aku menemukan manisnya ibadah itu 4 perkara. Yang pertama itu ketika menjalankan kewajiban farduan, sholat. Menemukan ketika lagi susah bagaimana beliau sholat. Menemukan dalam kondisi susah bagaimana beliau sholat. Menemukan lagi mudahnya dia tetap menjalankan ibadah. Nikmat. Nggak pernah terdapat pengaruh apa-apa dengan kondisi yang ada. Wah sekarang corona, nggak usah lah. Udah kita mau sholat aja kalau lagi corona. Nah, tapi terus biasa tetap istiqamah. Nggak ada sedikit pun ada image berpengaruh kepada hebatnya beliau beribadah. Makanya begini Pak. Kalau orang sudah kena cinta, Bapak merasakan bagaimana manisnya rasa cinta. Masya Allah Pak. Dulu bapak-bapak lagi main sama bocah lagi pacaran, Masya Allah. Baru baca suratnya aja, ya. Kalau ready apa-apa yang hati ada. Kenapa begitu? Karena saya pernah ngalamin kayak begitu. Dari banyak bocah tuh, itu surat kami kita simpan tuh, itu situ kita koleksi. Saya dulu pernah nyimpan surat tuh sampai saya nikah sama istri saya itu. Ya, udah gitu karena udah ya udah dapat, ngapain aja udah kayak mau kemana atau hilang, nggak tahu itu kemana. Ini tulisan apa ini? Iya, jelek apa tulisan apa katanya? Kita tahu kan? Nggak tahu. Ya, sekali Pak, ini, nah seperti itu Pak. Ya kita sudah merasakan betapa manisnya rasa cinta. Nah seperti Sayyidina Utsman ketika beliau beribadah merasakan manisnya ibadah. Ya, nah sepatutnya kita kayak begitu. Setidak-tidaknya kalau kita nggak kayak begitu, kita berusaha pengen kayak begitu. Masalah yang kedua, fi ijtinabi maharimillah, dalam meninggalkan semua larangan Allah. Perkara yang kedua, sohiriha awakabiliha, baik larangan yang sifatnya itu minimalis maupun yang besar, yang kecil maupun yang besar. Sedikit beliau enggak. Ini misalnya ada barang yang bukan miliknya, ya itu cuma sepele lah. Sepele. Ada kurma jatuh, satu biji. Walaupun dalam keadaan apa udah diambil. Padahal itu di jalan umum. Nah, ini ada kurma satu truk, lagi dalam keadaan lapar, gitu kan? Tetap. Nah ini manisnya ibadah.
Yang ketiga, wasalisu yang ketiga fil amri bil ma'ruf, di dalam menyeru kepada kema'rufan, wa huwa kullu ma yahsunu fi syar'i. Menyeru kebaikan itu adalah setiap perkara-perkara yang bagus di dalam hukum Islam, di dalam hukum agama. Nah, ketiga beliau ini dalam melaksanakan amar ma'ruf. Wa battigha'i thawabillahi ta'ala, tujuannya dalam amar ma'ruf adalah semata-mata ibtigha, berharap daripada sawabillahi ta'ala, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min aqfil 'illati 'ala ma'duriha. Ini keterangan keterangan sambungannya. Ini wabtigha'i sawabillah ini adalah masih bersambung kepada wasalisu fil amri bil ma'ruf atau warabi yang keempat fin nahyi 'anil munkar wa huwa ma laysa fi ridha Allah ta'ala min qaulin aw fi'lin. Yang keempat, perkara yang keempat di dalam menemukan manisnya ibadah adalah mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran ini yang dimaksud adalah segala sesuatu yang tidak mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam segi ucapan maupun perbuatan. Wal itqa'i, dan juga menjaganya. Ai al-ihtiras min ghadabillah, menjaga daripada murka Allah, jangan sampai Allah murka. Wa huwa min aqfis sababi 'ala al-musabbab. Nah, ini masih tergantung masih atau yang tadi di atas. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ada empat. Yang pertama, halawatul ibadahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Yang pertama apa tadi? Ketika menjalankan kewajiban. Yang kedua, ketika apa? Mencegah apa itu? Ke perbuatan yang diharamkan, kewajibannya dan karangan. Yang ketiga adalah menyuruh kepada yang ma'ruf, kebaikan. Yang keempat adalah mencegah kemungkaran. Inilah halawah minal ibadah inda Sayyidina Sayyidina Utsman bin Affan. Mudah-mudahan bisa kita tauladani. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.